Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia dari kelas 12 TKJC Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang server Sofwith. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah PBX. Pengertian PBX: Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di suatu perusahaan dan menjadi penghubung antar telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lain di area yang sangat luas atau untuk publik. PBX. Jenis-jenis PBX: 1. PMBX merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. 2. PABX merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator. 3. PABX adalah perangkat penyambungan komunikasi telepon terletak di sisi pelanggan. 4. KTS adalah sistem switching di sisi pengguna yang dalam operasinya dapat dihubungkan dengan PSTN. Yang disebut dengan PSTN adalah jaringan telepon yang tetap dengan kabel dan menggunakan pesawat Cape Horn sebagai perangkat terminalnya. 5. PNX adalah PABX generasi awal yang hanya mampu mengelola sistem telekomunikasi jaringan telepon internal, misalnya adalah perusahaan, gedung, dan kampus, baik dalam prosedur penomoran maupun sebagai pusat pengendalian jalur komunikasi. PABX digital adalah jenis PABX yang memiliki output data digital. Jenis PABX ini bisa menggunakan kabel triliun 4 kawat, memiliki beberapa fitur seperti conference call, serta menggunakan telepon khusus untuk menyambungkan karena harus terlebih dahulu dikonversi dari data digital menjadi suara. PABX digital merupakan teknologi terbaru dari sebelumnya dan kelebihannya adalah di mana masing-masing pesawat dapat berfungsi sebagai operator konsul. Hybrid adalah PABX gabungan antara kedua PABX di atas dan memiliki kabel 4 di setiap outputnya. Dengan gabungan kedua PABX Panasonic di atas, fitur yang didapatkan menjadi semakin lebih baik karena adanya fitur-fitur baru maupun fitur lama yang ditambahkan dan ditanamkan kembali. Salah satunya mesin PABX hybrid yang sudah ada di pasaran adalah mesin PABX Panasonic KX-TDA 600 dengan berbagai fitur yang ada dan kegunaannya yang fleksibel. Mesin hybrid ini sebaiknya Anda memiliki baik untuk digunakan di kantor maupun di rumah. PABX analog. PABX jenis ini merupakan PABX yang mempunyai output atau extension sebagai sinyal analognya. PABX jenis ini tidak membutuhkan telepon khusus karena sudah menggunakan sinyal analog seperti single line telepon. PABX jenis ini mempunyai kelebihan yang membuat Anda tidak perlu menyiapkan telepon khusus. Banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk membeli alat ini dan untuk penjualan PABX analog. Panasonic ini bisa didapatkan di tempat yang terpercaya seperti di Indokomcu. IP PABX berbeda dengan PABX yang lainnya. PABX jenis tercipta karena meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan. PABX jenis ini menggunakan jaringan data IP Internet Protocol sebagai jaringan untuk mengirim berbagai percakapan dalam bentuk paket data.
IP PABX juga mampu dijalankan dengan sistem analog dan digital, serta tentunya jaringan data IP. Sebagai berfungsi sebagai alat komunikasi, PABX jenis ini bisa dijadikan sebagai modem. Kategori PBX dari sisi link penghubung. A. Hunting Group. Hunting Group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. B. BRA atau disebut dengan istilah Basic Rate Interface merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan Integrated Service Digital Network (ISDN). ISDN adalah sistem komunikasi layanan antara data, suara, dan gambar yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup layanan yang luas, yang dapat digunakan dalam satu subscriber lane untuk menangani layanan komunikasi data suara dan sistem telepon analog. C. DID adalah layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. D. PRA. PRA merupakan tipikal layanan adalah PBX yang memungkinkan digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan. Selanjutnya adalah sistem hunting. Perbedaan sistem hunting dan PBX. Sistem hunting 1. Memiliki sebuah nomor panggilan. 2. Memiliki beberapa nomor saluran DNP. 3. Dapat memanggil DNP secara tanggung. 4. Membutuhkan subscriber lane. 5. Koneksi antar LNG diatur oleh sentral publik. 6. Sambung antar LNG dihitung sebagai tarif. PBX 1. Memiliki nomor operator. 2. Memiliki nomor saluran DNP. 3. Agar dapat tersambung harus melalui operator. 4. Menggunakan trunk line koneksi antar telepon lokal, tidak memerlukan bantuan publik. 6. Sambungan telepon antar pesawat telepon tidak menghasilkan hitungan biaya. Arsitektur PBX. 1. Signaling card. Signaling card berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF, Decoded Pulses. 2. Line card. Bagian ini berperan sebagai burst atau battery overloaded, ringing, signaling, coding, serta hybrid dan untesting. 3. Trunk card. Tugas utamanya adalah mengontrol trafik saluran trunk, mengonversi channel signal dengan internal signal pada PBX. 4. Switch card berperan sebagai switch antar komponen line card atau port extension. 5. Processor cards bertugas sebagai pusat dan mengendalikan setiap kegiatan. 6. IFR bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk. Jenis-jenis hunting. A. Circular hunting. Pada circular hunting, proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau didial. B. Regular hunting akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor yang ditekan atau didial. C. ANNC hunting. Tipe ANNC hunting memiliki konsep kerja mirip dengan GUCD. D. GUCD dan UCD bersamaan. Kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian dilakukan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating.
A. Fungsi SIP. SIP berfungsi dalam pensinyalan dan kontrol pada layar aplikasi, yaitu untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. SIP request 1. Invite mengidentifikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan sesi. 2. ACK mengkonfigurasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. 3. Option digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. 4. By dikirim oleh klien user agent untuk mengidentifikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. 5. Cancel untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. 6. Register digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi kontak, respon, pesan berisi kode, status, dan informasi tentang kondisi permintaan. 7. Info digunakan untuk membawa pesan informasi lainnya seperti informasi inline DTMF. Tahap membangun dan mengonfigurasi jaringan SIP. 1. User location menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. 2. User availability menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. 3. User capability menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang digunakan untuk berkomunikasi. 4. Session setup ringing pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. 5. Session management meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Request atau message. 1. Register dapat difungsikan oleh pengguna dalam membuat daftar baru tentang informasi kontak respon. 2. ACK merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah menerima respons yang terakhir. 3. By merupakan pemberitahuan bahwa si percakapan akan diakhiri. 4. Cancel digunakan untuk membatalkan request message. 5. Invite digunakan untuk memberitahukan si response. 1. XX provisional permintaan sudah diterima dan sedang diproses. 2XX sukses permintaan sudah diterima, dimengerti, dan disetujui. 3XX redirection butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses permintaan. 4XX client error permintaan salah, syaratnya tidak bisa diidentifikasi jadi server tidak bisa memprosesnya. 5XX server error, server gagal untuk memproses permintaan. 6XX global failure permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server manapun. Elemen pendukung SIP. 1. User agent atau UAC dan UAS. 2. SIP proxy server bekerja sebagai komponen perantara antar komponen dalam jaringan. 3. Redirect server merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respon 3XS. 4. Register bertugas menyediakan layanan lokasi. 5. Session border control berfungsi menjembatani antar user, agent, dan server SIP pada setiap layanan yang dijalankan. 6. Gateway digunakan untuk mengoneksi jaringan SIP ke jaringan lain.